yang paling bagus memang di hulunya. Artinya memang kita mesti mengurangi sumber polusi dari mikroplastik ini. Dan ini himbauan saya buat masyarakat adalah bahwa ya kalau bisa yang paling aman melindunginya pakai masker kalau jalan di luar. Tapi kalau tidak, ya usahakan jangan jalan di luar sesudah hujan, karena ini turunnya kan saya dengar dekat-dekat hujan. Mungkin pencegahan lainnya yang paling bagus memang di hulunya. Artinya memang kita mesti mengurangi sumber polusi dari mikroplastik ini. Dan ini memang peranan Pagub, penting sekali Pagub. Kalau Pagubnya berperan banyak, polusinya berkurang, kita di Kementerian Kesehatan juga akan sangat berkurang. Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup sudah menyampaikan hal ini. Kita tentunya seperti yang disampaikan Pak Menteri Kesehatan, kami segera untuk hal yang berkaitan dengan plastik, terus terang untuk PLTS dan sebagainya akan segera kita realisasikan. Tapi saya setuju bahwa memang untuk pencegahan di awal, ya masyarakat harus prepare untuk menggunakan masker. Tetapi yang saya senang 3 hari ini, karena ada Jakarta Running Festival, itu Jakarta nggak tahu hijau semuanya, bahkan bersih banget 3 hari ini. Jadi itu keadaan kita pada saat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis dari Dinkes dan kemudian dari BPBD dan juga dari BMKB dan juga teman-teman dari media. Pertama memang terkait dengan mikroplastik, kita ketahui bahwa mikroplastik ini merupakan isu yang relatif baru 20 tahun terkait dengan pencemarannya yang ada di secara global, dan kemudian untuk di Indonesia sendiri sebenarnya penelitiannya belum terlalu lama, mungkin baru sekitar 10 tahun kalau untuk melihat dari penelitian awal yang dipublikasi tahun 2015. Nah, terkait dengan hal tersebut memang kami melihat bahwa mikroplastik ini awalnya kami melakukan kajian penelitian yang ada di air tawar, air pesisir, kemudian air laut, termasuk tanah dan biotanya. Tetapi pada saat tahun 2000, pada saat pandemi, saya agak sedikit lupa, itu kami melakukan kajian sebenarnya mau melihat bagaimana interaksi antara darat dengan laut terkait dengan mikroplastik. Dan kami melakukan sampling dengan menggunakan ombrometer, yaitu adalah rain gauge atau alat perangkap hujan, yang kami harapkan bisa melihat berapa banyak sebenarnya deposisi mikroplastik itu yang turun gitu. Jadi ini publikasinya dipublikasikan tahun 2022 sebenarnya, dan kemudian setelah itu kita melihat bahwa setelah pengambilan sampel per bulan selama 12 bulan, kami mendapatkan data bahwa mikroplastik itu ditemukan di Jakarta. Karena memang titik samplingnya di sana. Kenapa tidak diperluas? Sebenarnya kami ingin memperluas, tapi pada saat itu memang masih ada problematika terkait dengan pandemi, sehingga memang sulit untuk melakukan sampling ke wilayah yang lain. Kemudian setelah publikasi ini dipublikasikan, kami memang mendapatkan data bahwa mikroplastik itu ada antara 3 sampai 40 partikel per meter persegi per hari yang jatuh dari udara ke darat sebenarnya. Nah, memang terdapat korelasi antara curah hujan dengan mikroplastik. Kenapa? Karena mikroplastik itu akan dibersihkan dalam tanda petik oleh air hujan. Nah, pada saat itulah air hujan itu terkontaminasi oleh plastik. Jadi memang kita bisa bilang secara kasar, kalau saya ingin menggunakannya lebih tepatnya terkontaminasi ya, tapi memang karena di dalamnya itu sudah bercampur, terbawa, jadi mungkin saya takutnya salah, kalau mengandung lebih berat, jadi lebih baik menggunakan kata terkontaminasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya karena air hujan itu aslinya bersih, kemudian membersihkan berbagai macam polutan, dan kebetulan wilayahnya adanya di pesisir utara Jakarta. Nah, ini asalnya dari mana sebenarnya? Asalnya memang karena wilayah Indonesia itu menurut cuaca adalah secara regional, nanti mungkin Pak Dwi dari BMKG bisa menambahkan, karena regional wilayah Jabodetabek dan sekitarnya lah sebenarnya yang berpotensi menjadi sumber dari mikroplastik tersebut. Nah, sumbernya dari mana saja? Yang pertama dari pakaian. Pakaian yang kita gunakan sebagian besar sekarang adalah polyester atau nylon atau polimer yang sintetis, bukan katun misalnya katakanlah, yang memang tidak asli natural fiber. Nah, kemudian yang kedua adalah dari penggunaan plastik sekali pakai. Nah, sekaligus saya mau agak sedikit kritik untuk Pemprov, karena saya senang sih dikasih kue, tetapi masih ada lapisan plastiknya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa diganti seperti itu. Nggak apa-apa kan Pak ya? Kemudian yang kedua adalah sebenarnya ini tidak banyak terkait dengan Jakarta, karena Jakarta itu waste manajemennya itu sangat baik.
karena lebih dari 95% sampah itu dijemput dari sumber, dari perumahan, perkantoran dan lain-lain. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah wilayah yang ada di sekitar Jakarta, di Bodebek dan kemudian ada yang di Banten sampai bahkan sampai Purwakarta, itu waste collection rate-nya masih sangat rendah, bahkan banyak yang di bawah 50%. Ketika itu terjadi, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Melakukan pembuangan secara sembarangan. Kalau terlalu banyak, biasanya akan melakukan pembakaran secara terbuka. Ketika pembakaran secara terbuka itu dilakukan dan masif, hampir setiap hari, apalagi sekarang, mikroplastik itu akan lebih cepat kemungkinan terbang ke udara. Nah, bahkan yang ada di sana tidak hanya mikroplastik, karena kita ketahui bahwa ketika kita membakar plastik akan menimbulkan dioksin furan. Tapi itu mungkin masalah yang lain ya, tetapi ini akan bisa berkorelasi. Kalau dioksin furan bisa menyebabkan kanker. Nah, mikroplastik tersebut karena memiliki sifat yang unik, dia seperti spons cuci piring. Kalau spons cuci piring bisa menyerap air, kalau ini bisa menjadi tempat mikroplastik dan bisa menjadi tempat penempalan polutan lain yang sudah tersebar di udara. Jadi ada kemungkinan masuk memang menjadi media masuk ke dalam tubuh. Jadi memang dampaknya adalah agak sedikit berat nih. Pertama mungkin iritasi. Kita bisa bersin-bersin. Kemudian bisa jadi sekarang hanya masalah flu, tapi flu itu bisa jadi menempel pada partikel mikroplastik tersebut. Jadi memang menjadi, ya kalau kita istilahnya kayak bus yang membawa berbagai macam polutan, mikroba patogen, virus, bisa jadi cepat masuk ke dalam tubuh. Mikroplastik bisa lepas pada saat kita bersin, mikroplastiknya bisa lepas pada saat tertahan di bulu hidung misalnya, maaf, atau misalnya katakanlah nanti akan tertahan di tenggorokan kita jadi batuk, tapi polutan yang lain akan lebih cepat masuk ke dalam tubuh. Itu yang sebenarnya menjadi masalah concern kami. Kalau itu sudah terjadi, bisa jadi nanti ada efek peradangan, walaupun nanti tingkatannya bisa berbeda. Bahkan kalau misalnya mikroplastiknya semakin lama semakin kecil, katakanlah bisa lebih kecil dari 50 mikron, yang memang lebih kecil dari ukuran debu atau bahkan lebih kecil dari ukuran bakteri dan seukuran virus, dia bisa masuk ke dalam saluran darah. Kalau itu terjadi, yang terjadi adalah bisa masuk ke jantung dan akhirnya bisa mengganggu ke sana. Memang indikasinya itu ke arah sana semua. Tetapi yang terjadi sekarang adalah kami masih belum tahu. Kami di riset di akademisi itu masih kurang, termasuk beberapa tahun terakhir itu kan kami sebenarnya berkoordinasi dengan Pemprov DKI, dengan KLH, karena setiap kami melakukan publikasi sebelum dibawa ke Humas di BRIN misalnya, kami selalu menginformasikan duluan ke stakeholder. Ini loh yang terjadi. Nah, mungkin saya cerita dulu waktu 2022, sebenarnya kami sudah menginformasikan Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian ke Pemprov DKI, salah satunya ke Bu Rahma. Waktu itu kami menginformasikan ini mikroplastik itu ada problematika di air, di sedimen Kepulauan Seribu, mulai dari sungai, seluruh sungainya itu mengeluarkan mikroplastik. Pada saat itu juga memang karena ini sempilan adanya di udara, kami memang hanya bilang mikroplastik itu ada di semua matriks ekosistem. Nah, ini memang perlu ditindaklanjuti. Nah, pada saat itu karena berdiskusi dengan teman-teman dari DLH, kita akhirnya memutuskan air dulu, karena kalau air kan memang menjadi yang utama. Kita memang sebenarnya agak lupa. Nah, ternyata sekarang pada saat cuaca ini sedang tidak enak, jadi akhirnya mungkin muncul kembali, apakah memang bisa jadi kembali kayak yang tadi, apakah mikroplastik menjadi salah satu faktor pembawa polutan, mikroba dan yang lain untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, mungkin sebenarnya itu yang menjadi salah satu concern kami. Nah, kemudian sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Kami melakukan penelitian lanjutan di 18 kota besar dan pesisir yang ada di Indonesia. Tetapi kami baru kembali mengambil sampel terakhir itu di bulan Juni-Juli 2025. Memang hasilnya ini kami masih belum mengkonfirmasi secara tepat angkanya itu berapa banyak, karena kami harus mengolah datanya dulu dan lain-lain. Tetapi memang kabar buruknya adalah seluruh sampel kami yang ada di udara itu mengandung mikroplastik, mau itu besar ataupun itu kecil. Nah, range-nya untuk yang ada di Jakarta masih di dalam range-nya kurang lebih sama, antara 3 sampai 40. Dengan rata-rata kurang lebih belasan juga. Gitu. Tapi ini menjadi alarm buat kita bahwa kondisi yang kita hirup sekarang, udara yang kita hirup sekarang itu sudah mengandung polutan tambahan, yaitu berupa mikroplastik. Walaupun fenomena ini bisa jadi terjadi lebih lama, tapi ini memang baru terdeteksi beberapa tahun terakhir karena alatnya yang memang semakin sensitif. Gitu, karena yang ada di udara cenderung relatif lebih kecil mikroplastiknya ukurannya dibandingkan yang ada di air, sedimen dengan biota misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, mungkin sementara itu dulu, saya takut terlalu lama jadi ini. Terima kasih.